Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan yang tentu saja bulan Ramadan ini harus kita jadikan momen istimewa untuk mengajarkan kebiasaan-kebiasaan baik kepada anak-anak kita. Maka sebagai bagian dari program Ramadan di lembaga kami, TKIT Albina, kami akan melakukan pemantauan kegiatan ibadah anak-anak melalui sebuah form yang kami beri nama tabel pemantauan Ramadan. Ya, berikut izin share tabel pemantauan Ramadannya seperti ini. Nah, berikut penjelasan tentang cara pengisian tabel pemantauan yang nanti akan Bapak Ibu isi ya. Jadi Bapak Ibu, tabel ini pertama berisi 7 aspek pembiasaan baik anak selama Ramadan. Aspek apa saja yang kami nilai? Yang pertama adalah aspek latihan berpuasa. Indikatornya apa? Indikatornya anak mampu mencoba berpuasa. Boleh setengah hari, boleh beberapa jam saja ya. Alhamdulillah kalau memang ada anak-anak kita yang sudah terbiasa puasa sampai maghrib ya. Intinya disesuaikan saja latihan berpuasa ini sesuai dengan kemampuan anak tanpa adanya paksaan. Kemudian aspek yang kedua adalah makan sahur. Indikatornya apa? Anak ikut bangun untuk makan sahur dan makan dengan cukup ya. Nggak harus banyak, nggak apa-apa. Yang penting sunnahnya adalah ikut bangun makan sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Kemudian aspek yang ketiga adalah berbuka puasa. Indikatornya apa? Anak memahami makna berbuka puasa. Jadi sunnahnya ketika mendengar azan maghrib harus menyegerakan berbuka puasa. Kemudian yang kedua adalah membaca doa sebelum makan, ya, plus doa ketika berbuka. Yang ketiga, makan makanan yang sehat. Bapak Ibu bisa mencontohkan mungkin untuk berbuka bisa memulainya dengan makan kurma, minum air putih ya, atau juga bisa dengan makanan bergizi lainnya. Kemudian aspek yang keempat adalah sholat tarawih. Indikatornya apa? Anak ikut sholat tarawih walaupun hanya beberapa rakaat saja. Gak apa-apa ya. Boleh di masjid, bagi yang perempuan mungkin melaksanakan tarawih di rumah bersama ibu, boleh mengikuti beberapa rakaat saja, tidak harus menyelesaikan semua rakaat. Jadi anak-anak boleh ikut beberapa rakaat saja sesuai dengan kemampuan mereka, tanpa adanya paksaan. Kemudian aspek yang berikutnya, yang kelima adalah bersedekah. Indikatornya apa? Anak mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Bisa di-note, berbagi ini bukan hanya berbagi makanan, tapi boleh juga berbagi mainan kepada teman gitu, dan seterusnya. Seperti itu. Kegiatan apa yang bisa dilakukan atau yang bisa Ibu contohkan ya dengan aspek bersedekah ini? Misalnya dengan kegiatan-kegiatan nyata, Bapak Ibu bisa mencontohkan atau bisa mengajak anak untuk memberikan makanan kepada tetangga, mengantarkan kolak atau es buah gitu ya. Kemudian berbagi uang sedekah di kotak amal, atau kegiatan membagikan takjil kepada orang yang sedang berpuasa. Nah, ini adalah contoh-contoh yang nyata ya yang bisa ditiru oleh anak. Kemudian aspek yang keenam adalah menahan emosi. Indikatornya apa? Anak itu tidak mudah marah, tidak mudah menangis ketika dia sedang berpuasa. Bagaimana anak yang sudah terlanjur tantrum? Ya, Bapak Ibu bisa
mengajarkan kepada anak teknik pengelolaan emosi. Misalnya dengan kalau anak lagi tantrum itu, "Ayo coba Nak, tarik nafas dalam-dalam 3 kali," atau disuruh untuk berhitung dulu 1 sampai 10. Atau yang ketiga mungkin bisa dialihkan dengan aktivitas-aktivitas yang menarik minat anak, seperti misalnya mengajak anak bermain, atau menggambar ya, atau mewarnai, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis. Kemudian aspek yang terakhir, aspek yang ketujuh adalah berperilaku baik. Berperilaku baik yaitu indikatornya anak terbiasa mengucapkan salam, baik ketika dia bertemu temannya di jalan, bertemu dengan orang tua ya, atau ketika dia masuk ke dalam rumah. Ya, kemudian yang kedua, indikatornya anak mau membantu orang tua di rumah. Mungkin Bapak Ibu bisa melibatkan anak dalam kegiatan-kegiatan rumah ya, seperti misalnya menyapu atau menata meja ya, atau mungkin membantu menyiapkan makanan untuk berbuka dan kegiatan-kegiatan yang sejenis. Itu 7 aspek dan indikatornya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan ini ya. Ini untuk memantau perkembangan anak, kami menggunakan skala Likert ya. Skala penilaian berupa angka. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan ada angka 5 itu untuk indikator sangat baik, 4 untuk baik, 3 sedang, 2 kurang, 1 sangat kurang. Contoh, ketika putra-putri Bapak Ibu misalnya mampu latihan puasa sampai maghrib, berarti skor yang dia dapatkan adalah 5. Nanti Bapak Ibu tulis di sini latihan berpuasa skornya 5. Seperti itu. Atau putra-putri Bapak Ibu bisa sampai atau mampu sampai setengah hari, sampai jam 12. Maka skor yang didapatkan adalah 4. Maka Bapak Ibu bisa menuliskan tabel skornya di latihan berpuasa ini adalah 4. Tuh. Atau mungkin ada putra-putri Bapak Ibu yang memang belum muncul keinginannya untuk latihan berpuasa, maka diberikan skor 1. Nanti ditulis di tabelnya sini angka 1. Begitupun dengan indikator yang lainnya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, Umi Abi nanti bisa mengisi tabel ini setiap hari. Setiap hari diisi. Ya, sebagai bentuk motivasi untuk anak-anak supaya mereka itu juga semakin semangat untuk menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang baik selama Ramadan. Untuk itu kami berharap dengan adanya tabel pemantauan ini, kegiatan ini, anak-anak juga bisa belajar tentang makna Ramadan ya, dengan cara-cara yang menyenangkan dan tentunya menyesuaikan dengan usia perkembangan mereka. Mungkin sebagai informasi tambahan, Bapak Ibu, jadi tabel pemantauan ini yang setiap hari Bapak Ibu isi nanti akan dikumpulkan setiap pekan dengan ketentuan pengumpulan sebagai berikut. Yang pertama, ketika dikumpulkan, tabel ini sudah harus diisi oleh Bapak Ibu ya, sesuai dengan kegiatan anak setiap hari. Ya, nggak apa-apa, harus jujur. Kalau memang belum muncul perilaku baiknya, berikan skor sesuai dengan indikatornya. Kemudian ketentuan yang kedua, tabel ini wajib dikumpulkan setiap 1 pekan sekali, setiap hari Kamis. Dikumpulkan melalui wali kelas masing-masing. Untuk apa dikumpulkan? Untuk diparaf oleh guru, kemudian akan dilakukan asesmen. Guru ini akan melakukan asesmen atau menilai rata-rata. Ya, dari skor-skor yang sudah Bapak Ibu tulis di kolom-kolom ini. Nanti diberikan nilai rata-rata oleh guru. Dan di hari Jumatnya, Kamis kan dikumpulin, kemudian Jumatnya ketika anak-anak pulang sekolah akan dikembalikan lagi melalui anak-anak kepada Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu lanjutkan lagi mengisinya. Di hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dikembalikan lagi. Begitu seterusnya. Ya. Dan sebagai bentuk apresiasi bagi anak-anak yang konsisten melaksanakan ibadah
dengan baik sampai di akhir bulan Ramadan, maka kami akan memberikan reward kepada anak tersebut berupa hadiah. Ya, seperti itu. Saya kira itu saja penjelasan singkat tentang tabel pemantauan kegiatan ibadah anak-anak. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan jazakumullahu khair atas dukungan Bapak Ibu, Umi Abi. Kami mengajak yuk kita sama-sama dampingi dan bimbing anak-anak kita agar mereka semakin semangat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dan semoga Ramadan kali ini bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.